Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajatan. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarja'. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul kiram muhtaram saya hormati para qaim serta jajarannya farasatidina farahujat, seluruh jamaah Masjid Jami' At-Taqwa yang mudah-mudahan kita semuanya selalu dijaga, dipelihara, dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat qudrat iradah serta limpahan karunia-Nya kita pada pagi hari ini masih dipercaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih diberikan umur dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita masih bisa menjalankan kewajiban kita di antara yakni salat subuh secara berjamaah, dilanjutkan dengan ta'lim. Mudah-mudahan rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurah limpah kepada Faduq Alam Habibana Karim wa Nabiyana Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para atba'ut tabi'in, mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita lanjutkan kembali kajian kita masih dalam kitab Nashihul Ibad. Sekarang menginjak kepada maqalah yang ke-26. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu sadisatu wal ishrun. Maqalah yang ke-26 ini akan menceritakan tentang cinta, takut, malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam maqalah ini menceritakan cinta kepada Allah, takut kepada Allah, malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Auhallahu ta'ala ila ba'dil anbiya'i. Allah mewahyukan kepada sebahagian para nabinya alaihim salam. Man laqiyani wa huwa yuhibbuni adkhaltuhu jannati. Wa man laqiyani wa yakhafuni ajnabtuhu nari. Wa man laqiyani bil mauti wa huwa yastahyi minni ansaitul hafadhata dzunubahu. Man laqiyani, man barang siapa saja
Ini man mausul atau man itu ismu nakirah, sifatnya umum, baik laki-laki, perempuan, tua, muda. Man laqiyani, barang siapa yang bertemu denganku, atau barang siapa yang menemuiku, bil mauti, sebab kematian, wa huwa yuhibbuni ayastaku ilayya wa yarghabu fima indi minas sawab, sedangkan dia dalam keadaan yuhibbuni, cinta kepadaku, ayastaku ilayya, rindu, ya, rindu ingin segera bertemu denganku, kata Allah. Wa yarghabu fima indi minas sawabi, dan dia senang, menyukai, menyenangi pahala itu yang ada padaku, kata Allah. Adkhaltuhu jannati, Masya Allah, maka pasti akan aku masukkan dia jannati, ke dalam surgaku. Tuh. Ma'as-sabiqin, beserta orang-orang yang terdahulu. Jadi syaratnya yuhibbuni, syaratnya cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya bagi sebagian orang ba'dus sholihin, kematian itu menggembirakan, makanya harus dirayakan. Kenapa? Karena saat-saat itu adalah saat bertemu dengan kekasihku, gitu. Itu diibaratkan kalau kita bertemu dengan orang yang paling kita kasih, senang apa sedih, Pak? Senang apa sedih? Kalau kita bertemu dengan seseorang yang paling sekali kita cintai, senang, bukan sedih, gitu. Makanya ada sebagian ulama yang marah, itu ya, sebelum beliau meninggal, ketika aku nanti meninggal, jangan engkau tangisi, bahkan harus engkau rayakan, gitu. Kenapa? Karena saat itu adalah saat aku bertemu dengan kekasihku, zat yang aku cintai, Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, hebatnya. Jadi menghadapi kematian itu manis, jadi bukan sesuatu yang ditakutkan. Tuh. Jadi syaratnya yuhibbuni, cinta sebenar-benarnya, gitu ya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Janji Allah, adkhaltuhu jannah, maka pasti akan aku masukkan dia ke dalam surgaku. Masya Allah, itu yang kita inginkan, ya, masuk ke dalam surga. Wa man laqiyani bil mauti wal halu ma yakhafuni, barang siapa yang bertemu denganku, yang menemui aku, bil mauti, sebab kematian, wal halu huwa yakhafuni, sedangkan dia dalam keadaan yakhafuni, takut kepadaku. Ay yakhafu adabi, maksudnya takut kepada siksaku, kata Allah. Ajnabtuhu nari, maka pasti akan aku jauhkan dia dari nerakaku. Masya Allah. Ya, jadi kalau matinya takut kepada Allah, bukan takut kepada matinya, bos, takut kepada Allahnya. Takut apa? Takut kepada siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu, Masya Allah, takut kalau mati nanti disiksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Allah mengatakan, Allah berjanji, ajnabtuhu nari, maka akan jauhkan dia daripada nerakaku. Masya Allah, syaratnya takut terhadap siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada lagi sebagian ahli sholihin ketika meninggal itu menangis, itu ya. Kenapa? Karena takut terhadap siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya beda-beda orang meninggal, Pak. Itu ketika kita melihat orang yang meninggal, jangan suudzon, ya, jangan suudzon, harus husnudzon. Itu. Kenapa? Karena nanti orang yang meninggal itu bagaimana prasangka orang yang masih hidup terhadap dia. Makanya sangkaan tetangga, teman, kerabat, handai tolan harus yang baik,
harus yang bagus. Itu makanya ketika takziah ngobrolnya itu harus yang pantas, Pak. Ini mah ya, yang lagi takziah orang yang meninggal ketawa ketiwi kan gitu ya. Ada yang begitunya. Ngobrolnya kemana ngalor ngidul gitu. Bukan ngebahas kematian, kebaikan gitu. Seharusnya yang diomongin, yang dibahas adalah kebaikan-kebaikan, kebaikan-kebaikan gitu. Kebaikan-kebahagiaan gitu, insyaallah. Selanjutnya waman laqiyani bil mati wa huwa yastahi minni tuh. An saitul hafadzata dunubahu. Barang siapa yang menemuiku bil mauti sebab kematian, wa huwa yastahi dan dia dalam keadaan malu minni kepadaku. Maksudnya bi an tan qabidu nafsahu min syai'in khaufan min iqabillahi ta'ala lahu fi. Jadi hatinya itu malu sekali gitu ya. Malu ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya raut mukanya, gimanalah orang yang malu. Iya. Nah itu Allah janji an saitul hafadota dunubahu ay al malaikat ladina katabu a'malan. Janji Allah aku akan memalukan. Aku akan membuat lupa gitu ya, bukan memalukan. Allah akan membuat lupa malaikat hafadhah. Siapa malaikat hafadhah itu? Al malaikatul ladina katabu a'malahu, yaitu malaikat-malaikat yang tugasnya nulis, catat, nyatat amal-amalnya. Dunubahu tuh dosa-dosanya, fadlan minallahi ta'ala, masyaallah, terutama dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala gitu. Jadi tiba-tiba malaikat hafadhah yang mau nulis keburukannya itu tiba-tiba lupa gitu ya, masyaallah. Kenapa? Karena orang yang meninggal tadi malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada sebagian orang yang tidak pernah melihat, menunggakkan pandangannya ke atas, ke bawah terus. Malu ketika memandang ke atas. Tunduk gitu. Kalau jalan itu nunduk. Itu ya gak berani dia noleh ke atas, itu gak berani, saking malunya gitu. Masya Allah, itu ya. Dia orang-orang soleh, orang-orang soleh. Jadi malunya bukan kepada manusia, tapi malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di tingkatannya udah bukan tingkatan model kita. Kalau kita itu masih terpengaruh oleh orang, gitu ya. Kita itu masih terpengaruh oleh manusia, oleh makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ya. Ini kalau udah tingkatan seperti ini, orang-orang yang malu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala malunya, tidak peduli dengan orang lain gitu. Iya, Masya Allah, ini hebat. Nah, 3 hal ini akan menyelamatkan dia. Yang pertama tadi, orang yang bertemu dengan Allah, dia apa? Mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, sangat rindu, kangen, pengen cepat-cepat bertemu dengan Allah. Maka janji Allah, Allah akan memasukkan dia ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, orang yang bertemu dengan Allah sedangkan dia takut terhadap siksa Allah Subhanahu wa ta'ala, maka aznabtuhu nari, Allah janjinya akan menjauhkan dia daripada neraka. Dan yang ketiga, orang yang bertemu dengan Allah kemudian dia malu gitu dengan Allah, malu kepada Allah itu. Kenapa malu? Karena banyak dosa model kita gitu ya, banyak dosanya daripada amal solehnya. Maka Allah akan membuat lupa ya kepada para malaikat hafadhah, malaikat pencatat amal. Apa yang dilupakan dulu yaitu dosa-dosa. Insyaallah dosa-dosa kita dibuat lupa gitu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap malaikat-malaikat pencatat amal. Masya Allah.
Maqalah yang selanjutnya wal maqalatu sabi'atu wal isrun. Maqalah yang ke-27. Ini akan menceritakan tentang orang yang paling ahli beribadah. Orang yang paling ahli beribadah, orang yang paling ahli zuhud, dan juga orang yang paling kaya raya. Ya. Jadi orang yang paling ahli ibadah, terus orang yang paling zuhud, dan juga orang yang paling kaya. Siapakah mereka itu? Ana Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah selalu meridainya. Beliau mengatakan addi maftaradallahu alaika takun a'badan nas. Addi maftaradallahu alaika, laksanakanlah kewajiban-kewajiban yang telah Allah wajibkan kepadamu. Laksanakanlah semua kewajiban yang telah Allah wajibkan kepadamu. Tuh. Dengan bitamami, dengan sempurna. Salat, laksanakan salat dengan sempurna. Makanya kalimahnya aqimus shalah atau aqimis shalah. Aqim itu yaitu atimus shalawatil khams. Itu ya. Jadi bukan amilus shalah, tapi bahasanya aqimus shalah, aqimis shalah. Ahli tafsir mengatakan ayati mussalawatil khams. Jadi menyempurnakan. Jadi bukan hanya melaksanakan tapi menyempurnakan salat. Tuh, dengan syarat-syarat rukunnya. Tuh. Dan juga dengan sunnah-sunnahnya. Menjauhi yang dimakruhkan di dalam salat. Menjauhkan atau tidak melaksanakan hal yang dapat membatalkan pahala, awas ya. Itu salat secara zahir ataupun batin. Juga menyempurnakan puasa. Itu ya, puasa secara zahir dan juga batin. Juga menyempurnakan apa? Zakat. Menyempurnakan ibadah haji dan umrah dan yang lainnya. Disempurnakan gitu ya, apa yang telah diwajibkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Takun a'badan nas, maka pasti kamu akan jadi orang yang paling ahli beribadah. Tuh, ya. Nah, kita belajar. Kenapa harus terus kita belajar? Tidak ada batasannya. Ngaji itu, belajar itu nggak ada batasannya. Untuk apa? Untuk menuju sempurna. Itu kita ngaji terus itu sampai akhir hayat kita kalau bisa gitu. Tujuannya apa? Supaya ibadah kita lebih sempurna. Di sini jaminannya takun a'badan nas. Kamu pasti nanti akan jadi orang-orang yang ahli beribadah. Nambah. Jadi bukan jalan di tempat, enggak nambah-nambah ilmu, enggak nambah ibadahnya gitu gitu. Khusyuk enggak gitunya. Syarat rukunnya kadang-kadang gitu. Itu lupa gitu. Bahkan nggak tahu rukunnya apa, ini masih bercampur antara sunnah dengan yang rukun seperti itu. Tapi dengan kita belajar itu nambah ilmu terus, itu apa? Lebih menyempurnakan lagi gitu salat kita, lebih menyempurnakan lagi puasa kita. Jadi setiap tahun gitu ya, kita itu terus nambah ilmu, setiap hari kita nambah ilmu. Nah, maka kita akan jadi abad nas, ayat tasiru aksaran nas ibadatan. Kamu akan menjadi orang yang lebih banyak itu apanya? Ibadatan, ibadahnya. Insyaallah. Wajdanib maharim Allah. Selanjutnya, wajdanib maharim Allah. Jauhilah olehmu maharim Allah. Perkara-perkara yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala, jauhkan. Tuh. Ya, segala hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala, membunuh, ghibah, uququl walidain gitu ya, durhaka terhadap orang tua itu. Ya, terus
banyak ya yang mendatangi dukun. Sekarang apa sih, hati-hati, dia ahli hikmah padahal mah dalamnya dukun gitu. Karena sekarang beda tipis antara dukun dan ahli hikmah. Ya dukun berpakaiannya pakaian ulama sekarang. Ya dukun pakai sorban, gamis gitu ya. Awas hati-hatinya. Itu menyesatkan, dolun mudilun, sesat dirinya dan menyesatkan orang lain. Awas hati-hati. Dan itu haram ya, kita menuju tempat yang seperti itu haram Pak, gak boleh. Itu banyak sekali yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita bisa mampu izdinabnya, menjauhi hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Takun ajhadan nas, maka kamu pasti akan menjadi manusia atau orang yang paling zuhud. Itu ya, orang yang paling zuhud. Apa zuhud? Itu surah akbaran nas bughdan lidunya wa iradan anna, masyaallah. Paling besar gitu, manusia yang paling besar apa? Bughdan, kebenciannya itu lidunya terhadap dunia, wa iradan anha, dan gitu menjauhi dunia. Boro-boro kita sama masih banget cintanya terhadap dunia. Makanya waktu Jumat masih yang abu-abu yang kita bawa gitu. Padahal di rumah banyak banget yang merah. Ya betul. Ya paling dikit naik sedikit agak kuning-kuning gitu ya. Masih gitu, masya Allah. Itu ya masih senang dunia gitu. Nah ini kalau kita bisa menjauhi hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita pasti akan jadi orang yang paling zuhud. Itu orang yang paling zuhud. Memang kalau kita resapi, kalau kita tafakuri Pak, semuanya itu akan kita tinggalkan, betul ya? Ya Allah, sebanyak apapun yang kita punya, itu sekaya apapun kita gitu ya, tetap semuanya tidak akan kita bawa. Semuanya akan kita tinggalkan. Semuanya akan kita tinggalkan. Kita nggak bawa apa-apa Pak. Itu ya, insyaallah. Makanya hati-hati kita tertipu oleh dunia. Kita boleh punya dunia, itu agama kita tidak melarang kita jadi orang kaya, tidak sama sekali. Makan kita harus kaya gitu, agar kita bisa membantu saudara kita gitu. Tetapi jangan lupa atau jangan sampai kita terpedaya itu, terpedaya oleh dunia, seolah-olah kita itu nggak akan mati gitu. Itu ya, masya Allah. Padahal mah kita pasti akan mati. Semua yang kita punya akan kita tinggalkan. Sok lihat Pak, tetangga kita yang sudah meninggal, yang banyak mobilnya, rumahnya banyak, duitnya banyak, dibawa enggak Pak? Enggak dibawa sama sekali. Insyaallah itu harus jadi pelajaran buat kita Pak. Kalau kita masih pelit, koret gitu, ingat kematiannya. Sing ingat mati. Selanjutnya wa arda bima qasamallahu laka. Selanjutnya wa arda bima qasamallahu laka. Dan ridholah kamu, ikhlaslah kamu bima qasamallahu laka, kepada rezeki yang telah Allah berikan kepadamu. Sing ridho kalau kita dikasih apa? Rezeki. Itu ya. Hari ini Allah kasih segini, ini sudah ada dari sananya. Masalah rezeki itu hal yang pasti Pak. Bahkan penentuan ini, awas, sebelum kita lahir juga sudah ada catatannya gitu. Setiap orang itu nggak mungkin akan tertukar rezeki seseorang dengan orang lain, nggak mungkin tertukar gitu. Bahkan ketika umur kita dalam kandungan ibu kita baru 4 bulan, ya, baru 4 bulan itu sudah dicatat. Allah merintahkan kepada malaikat satu untuk meniup ruh, yanfahu fihi ruh, meniupkan ruh. Terus
Disuruh Allah bikatbi rizkihi, tuh katbi ajalihi. Jadi ditulis nanti gitu, rizkinya berapa, ajalnya nanti kapan. Kenapa? Ini rizki dengan ajal itu selalu bergandengan gitu. Karena selama masih ada rizki gitu ya, dia akan tetap hidup gitu ya. Tapi kalau sudah ajal berarti rizkinya sudah habis. Itu. Makanya nggak bisa lagi ditolong. Kenapa? Karena rizkinya sudah habis. Makanya ada orang sakit juga udah nggak bisa masuk makanan ya, nutrisi itu udah bisa masuk. Kenapa? Karena rizkinya sudah habis, udah entek itu ya, udah habis. Makanya berpasangan dengan ajal. Ketika habis rizki, ajal pasti datang. Kalau rizkinya masih ada, ajal masih jauh. Gitu ya. Bahkan ada orang yang sakit itu, tapi nggak mati-mati gitu. Bahkan suaminya nih yang segar bugar malah duluan yang matinya. Gitu ya. Kenapa? Ternyata rizki yang sakit tadi masih ada, masih banyak gitu. Tetapi rizki orang yang yang segar bugar sehat itu rizkinya sudah habis gitu. Insyaallah. Makanya ini rizki. Jadi kita harus ridho, kita harus ikhlas menerima apa? Bagian rizki yang telah Allah berikan kepada kita. Syukuri. Itu ya, syukuri. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Itu ya. Kita masih bisa makan. Walaupun dalam keadaan seperti ini susahnya. Minta ampun ya Pak ya. Segala susah gitu. Yang mungkin kalau orang yang ada di atas itu gak terlalu kerasa, tapi bagi orang-orang yang kaya seperti kita, model-model kita, kerasa banget kan ya, kerasa banget. Tetapi kita syukuri itu, kita ridhoi. Emang itu yang telah Allah berikan untuk kita. Alhamdulillah gitu aja gitu. Sekarang mah sabar dan bersyukur. Gitu. Jadi hamba Allah yang pandai bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah gitu. Makanya setelah salat suka kita zikir alhamdulillah, alhamdulillah. Sebenarnya itu harus diamalin dalam kehidupan kita. Banyakin ngucapin alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah, terima kasih. Gitu ya. Kita masih bisa bernapas dengan lega, betul Pak? Karena sebagian saudara kita yang susah napasnya. Ngap dia. Betul gak? Ngap, napasnya di sini nih, pendek banget napasnya. Kita masih lega sekarang sok bernapas kita. Alhamdulillah ya Allah, itu napas nikmat dari Allah gitu. Makanya setiap langkah setiap kedipan mata kita itu nikmat dari Allah. Nikmat Pak. Kita bisa berkedip, nikmat itu. Ya, dari tadinya malam kita tertidur merem gitu ya. Tiba-tiba sebelum subuh kita bangun, kita bukakan mata, alhamdulillahilladzi, bukan ada apa ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Kadang salah itunya. Salah doanya. Itu ya, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Kadang doa yang sering kita lupakan itu. Kita mengucapkan bersyukur itu alhamdulillah. Segala puji milikmu ya Allah. Alladzi ahyana ba'dama amatana, zat yang menghidupkan kami setelah kami tadi meninggal gitu. Sementara. Gitu ya. Wa ilaihin nusur, dan hanya kepadamu lah nanti kami akan kembali gitu. Masyaallah. Itu ya. Jadi setiap langkah kita itu gak jauh daripada alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah. Kaki kami masih bisa melangkah ya Allah, masih sehat. Kenapa? Karena sebagian saudara kita ada yang sudah tidak bisa melangkahkan kakinya, stroke. Betul ya. Maka gunakan nih kaki untuk apa? Melangkahkan ke masjid.
Jangan tunggu kaki kita nggak bisa bergerak dulu baru pengen ke masjid. Ingat tuh, nikmat bisa ngelangkahkan kaki itu nih nikmat. Jangan sampai nih waktu dicabut Allah. Kalau sudah dicabut Allah baru kerasa gitu. Pengen ke masjid tapi sudah terlambat. Nunggu digotong ke masjid gitu. Itu awas jangan sampai nunggu digotong ke masjid. Kalau masih kita bisa melangkahkan kaki kita, kedua kaki kita ke masjid, langkahkan kedua kaki kita untuk menuju masjid, sholat berjamaah. Karena itu kesempatan yang Allah berikan untuk kita, masya Allah. Takun agnan nas. Kalau kita ridho terhadap rizki yang telah Allah berikan untuk kita, maka agnan nas, kita akan menjadi manusia atau orang yang paling kaya. Gitu ya. Makanya kita sering lihat ya orang yang tenang gitu, padahal mah punyanya banyakan kita gitu. Gitu ya. Rumah belum punya kan gitu, kendaraan banyakan kita punyanya. Tapi kerasaan hidupnya tenang gitu. Rahasianya ini nih, ridho terhadap rizki yang telah Allah berikan, maka Allah jadikan dia orang yang paling kaya, tenang dia mah gitu. Betul ya, masya Allah. Utang gak punya kan gitu, tenang Pak. Ada juga banyak duitnya, hutangnya lebih banyak, pusing. Allahu Akbar. Betul ya. Kan yang penting kan gitunya gak punya utang. Jadi ketika kita mau apa bisa kebeli kan gitu. Tuh. Gitu tenang, masya Allah. Jadi kaya itu seperti itu. Kita ridho terhadap segala apa yang Allah berikan, masya Allah. Wal maqalatu sami'atu wal isru, mudah-mudahan ada manfaatnya, nambah iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah selalu memberikan keberkahan untuk kita semuanya. Berkah sisa umur kita, berkah kasab dan usaha-usaha kita, berkah keluarga kita, mudah-mudahan jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah, berkah anak-anak dan keturunan-keturunan kita, mudah-mudahan mereka dijadikan anak-anak dan keturunan yang soleh dan soleha. Hajat-hajat kita, maksud-maksud kita, niat-niat kita yang baik, mudah-mudahan cepat dikabul ijabah Allah Subhanahu wa taala. Bersangkutan di antara kita hakul adami, kesulitan kita hadapi, permasalahan-permasalahan yang datang silih berganti, mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran, ketabahan, ketawakalan, keikhlasan, juga memberikan solusi jalan yang terbaik untuk kita semuanya. Terakhir, apabila ajal kita telah datang, mudah-mudahan ya Allah kami semuanya meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Syiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabba bil islami dinan bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabba bil islami dinan bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabba bil islami dinan bi Muhammadin nabiyya. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Marilah kita tutup pengajian kita dengan doa kifarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf segala kekurangan. Usikum wa nafsi bi taqwallah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi